Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahid Abdul Qadir. Assalamualaikum ya syahiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad sahibul wafat wa ajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li adami afdhalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqati wa ala alihi wa sahbihi al-anzumin nirati salatan wa salaman da'imaini bidawamatil ardu was samawati amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat MDNH dan juga selamat malam sahabat TKN di seluruh wilayah Asia Tenggara. Selamat malam sahabat-sahabat yang ada di Sukabumi dan juga teman-teman yang ada di Labuan Ratu ya. Insyaallah malam hari ini kita untuk mengisi waktu, karena kemarin kita sudah bahas bahwa setiap helaan nafas kita itu adalah ada takdir Allah. Dalam hikmah yang ke-22 kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya memahami nafas, sehingga nafas itu adalah bernilai zikir, bernilai ibadah. Adalah yang pertama adalah kemarin kita sudah bahas bahwa nafas itu adalah harus terisi ya dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tersambungnya kita dzakara yadhkuru dzikran kepada Allah. Berarti tidak boleh kita selama 24 jam itu dari pemahaman tempo hari tentang syahadat itu la ilaha illallah adalah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah adalah 12 huruf ya. Dan kalimat syahadat itu adalah 24 huruf. Maka seolah perlambangkan adalah selama 24 jam siang dan malam adalah kita dituntut sebetulnya oleh Allah adalah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Adapun ukuran zikir itu dalam hikmah yang ke-22 kemarin adalah nafas, yang mana di dalam nafas kita adalah ada takdir Allah, yang kemarin kita sudah bahas mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi, bahwa tiap nafas yang kita hembuskan adalah adanya takdir yang berlaku kepada kita, sehingga dalam perjalanan kita manusia kita ini memiliki ujian-ujian yang datang adalah apakah sebagai jalal atau jamalnya Allah. Di dalam surat Al-Anbiya 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah berfirman, kami Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu kembali.
Maka dalam setiap hari selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka ada ujian baik dan ujian buruk pada kita. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada nafas yang keluar dari diri kita bersamaan dengan takdir Allah pada nafas itu. Maka seandainya kita isi nafas kita itu adalah dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah, apapun itu, ya. Karena ibadah itu adalah ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah, ya. Adalah kita memperbanyak adalah sesuatu kegiatan yang ada hubungannya dengan zakaru yadhkuru dzikron, adalah dzikir pada Allah, tersambung pada Allah, sadar rumasa bahwa kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, yang mana Allah menciptakan kita di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga seluruh aktivitas kita, apakah aktivitas rumah tangga kita, apakah aktivitas mendidik anak kita, apakah aktivitas mencari kerja atau bekerja, atau sedang belajar menjadi santri, atau sedang seorang pelajar, adalah tujuannya adalah ibadah. Maka selama semua aktivitas itu adalah 24 jam tadi adalah dikaitkan sebagai ibadah, maka berarti segalanya itu harus mengikuti aturan ibadah. Adalah karena dalam ibadah itu maka dicontohkan dengan ibadah sholat, saum, haji, adalah ada aturan-aturan yang harus diikuti, ada rukunnya, ada yang membatalkannya dan lain sebagainya. Nah, dalam ibadah ghair mahdhah pun demikian. Kalau diniatkan ibadah maka tujuannya adalah mardhatillah. Tujuannya adalah mencari ridho Allah tadi. Maka kalaupun kita bekerja atau ibadah, kalau tujuannya lain adalah tidak ibadah kan tadi. Bahkan ngaji sekalipun kalau tujuannya adalah bukan mencari ridho Allah, tapi tujuannya adalah makhluk, adalah kalau dalam bahasan syai'illah adalah maksiat kan tadi. Inilah pentingnya bahwa bagi kita untuk memahami, ya. Jadi yang kedua yang harus kita pahami adalah hukum waktu, ya. Itulah kenapa kita dikatakan manusia itu adalah bersifat ajalah. Manusia itu adalah selalu tergesa-gesa dalam segala perkara. Menikah ingin tergesa-gesa, bekerja ingin tergesa-gesa, beribadah ingin tergesa-gesa, tadi semua. Padahal di dalam hukum Allah itu, Allah mengukurnya per napas. Dari hikmah yang kemarin itu, dalam setiap napas kita itu adalah akan memiliki makna ibadah atau tidak memiliki makna ibadah. Nah ini tadi. Nah, ujiannya kita kepada kita, maka tidak boleh kita ini memaksa Allah untuk mempercepat sesuatu yang sudah Allah takdirkan pada kita. Ada ruangnya pada seseorang, katakanlah si A untuk mendapatkan rumah itu pada usia 30 tahun. Tapi temannya, walaupun dia satu umur, satu sekolah, satu pondok misalnya gitu, bahkan satu pekerjaan, mungkin takdir kepada dia dapat rumah itu 40 tahun. Maka yang usia 40 tahun itu tidak boleh memaksakan apa yang sebetulnya sudah dimiliki oleh temannya lebih dulu. Karena temannya itu adalah memang sudah sampai kepada waktunya dia memiliki rumah itu. Akhirnya karena dia melihat temannya, dia bilang saya satu umur, satu sekolah, satu perjuangan, kok saya belum. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Padahal hukum bagi dia itu bisa jadi dia mendapatkan rumah yang lebih besar, Allah tunda masanya. Demikian juga dengan hukum-hukum lain. Misalnya kita ingin punya anak. Ada teman yang baru nikah berapa bulan sudah telat dan dia mendapatkan anak. Tetapi bagi tempat yang lain udah 10 tahun belum punya anak. Tidak boleh juga membuat kita adalah khawatir dengan urusan yang demikian. Karena baik dan buruknya sesuatu itu ingat. Makanya kenapa dalam surat Wal Asri itu Allah ingatkan kita bahwa waktu itu penting kepada kita sahabat. Jadi maka yang terbaik itu menjadi hamba itulah, ikutilah setiap helaan nafas itu, karena kata syai'illah kemarin bahwa setiap helaan nafas kita itu ada takdir Allah pada kita. Tetapi juga nafas kita juga memiliki pengaruh pada nafas orang lain, gitu kan tadi. Contoh bahwa kemarin kita sudah bahas bahwa dalam penghujungnya kalimat hikam yang ke-22 itu adalah bagaimana dengan nafas kita bisa jadi hari ini kita memiliki sifat jamal kan tadi.
Tapi kita akan diuji dengan napas sahabat kita yang ada takdirnya sifat jalal. Tiba-tiba kita datang saudara yang marah-marah sama kita. Lihatlah itu sebagai jalal Allah pada kita. Maka pada saat sebelum kita menjawab atau bereaksi terhadap kemarahan dia, kita katakan dalam hati, ya Allah, inilah jalalmu. Maka pada saat kita katakan demikian, maka kita akan lebih tenang. Karena kita akan melihat sutradaranya. Bukan memarahi pemainnya, bukan memarah kepada pemainnya. Atau juga barangkali ada datang orang pada kita, kemudian dia menipu kita dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kepada kita karena pada dasarnya, makanya tadi bahwa setiap helaan nafas kita itu adalah membawa takdir kita masing-masing. Atau sebaliknya, juga adalah kita pun dalam nafas itu dari 24 jam itu terkadang ada berada pada sifat jalalnya Allah, berada pada sifat jamalnya Allah kan tadi. Sifat jamalnya Allah adalah sifat keindahan, kesenangan, ketenangan, kedamaian, semua tadi. Tapi karena inilah masih alam dunia, maka akan diikuti dengan sifat jalal Allah. Tiba-tiba dengan satu urusan kita menjadi marah, menjadi kecewa kepada dalam hidup kita tadi semua. Ya. Tapi dari kitab yang Abah baca, dari puluhan kitab yang kebanyakan dari manusia itu adalah kecewa, adalah kepada jalal, padahal kita harus melihat sebagai jalalnya Allah kan tadi semua. Jadi inilah yang nanti kita di kalimah hikmah yang sekarang yang kita baca ini adalah lebih menjelaskan kepada terhalangnya seorang untuk sampai kepada makom muraqabah tadi. Karena kita tidak mampu musyahadah kan tadi. Musyahadah kepada sifat jalal dan sifat jamal yang terjadi pada diri kita dan orang yang sekitar kita atau orang yang ditakdirkan bertemu dengan kita. Orang datang pada kita pinjam duit dia nggak bayar kan tadi semua misalnya. Itulah sifat jalal dan kita harus siap menerimanya kan tadi. Atau orang yang tepuguh judulna, tepuguh naon memfitnah kepada kita. Nah, itu pun adalah merupakan jalal. Kembalikan kepada kita, maka dikatakan dalam surat Anbiya tadi, walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Artinya akan diuji dengan sifat jalal dan sifat jamal kita dalam setiap waktu itu. Maka ini ya sebagai prolog dari Abah yang berkaitan dengan ini. Jadi ingat bahwa kenapa dalam hikmah yang keberapa itu tentang doa. Doa itu bukan kita meminta kepada perkara yang apa kita mau tadi. Tapi kepada perkara yang sudah Allah wujudkan di alam ajal. Maka dalam hikmah berikutnya jangan kita memaksa sesuatu yang belum ada buat kita kan itu. Karena itu hanya buang-buang waktu kan tadi. Kalaupun terjadi dengan konsep manjada wajada adalah merupakan kalaupun terjadi itu adalah istidraj, hati-hati. Maka jangan terlalu ngotot maksa kepada Allah untuk perkara yang belum waktunya untuk kita. Seseorang yang belum waktunya punya mobil, pada saat dia memaksakan mobil, nerakalah kepada dia. Seseorang yang belum punya waktunya, belum punya rumah, kemudian nanti dia akan pada saat waktunya. Kalau kita ini harus yakin bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang Allah suruh di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka banyak keterangan dalil yang menjelaskan itulah kenapa Allah menjamin rizki. Supaya kita bukan pusing urusan rizki. Karena rizki itu dijamin untuk apa? Untuk bekal kita ibadah kan tadi. Justru malah sebaliknya kita malah sibuk mencari rizkinya, ibadahnya nggak dikerjain kan tadi. Inilah kesalahan fatal kan tadi semua kan yang terjadi. Padahal karena ya namanya bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seandainya kita ada di dunia ini disuruh oleh Allah ibadah, tapi justru kita dikasih sulit untuk mencari makan. Itu namanya bukan Rahman, bukan Rahim kan tadi. Makanya itulah kenapa dalam hikmah yang kemarin yang keberapa Allah marah orang yang meminta rizki. Karena rizki itu sudah dijanjikan dan dijamin. Dan Allah la tuhliful mi'ad, tidak akan meleset dengan janjinya. Maka ada beberapa permintaan, ada 4 permintaan yang sesungguhnya tidak boleh kita minta pada Allah. Termasuk minta dekat, kan tadi kemarin sudah kita bahas. Bagaimana kata Allah kamu minta dekat? Aku ini bahkan lebih dekat daripada kamu kepada kamu. Aku ini wahwa ma'akum ainama kuntum. Kamu beol aja aku yang nyebokin bahasanya. Makan aja aku yang suapin gitu kan tadi. Jadi perkara-perkara yang Allah sudah janjikan kepada kita
itulah yang Allah itu oleh ulama mengatakan kurang beradab kita meminta kepada Allah perkara yang sebetulnya Allah sudah janjikan untuk kita. Jadi Allah itu persiapkan perkara-perkara hal-hal yang kita butuhkan di alam dunia ini tadi. Jadi kalau seandainya kita ini diciptakan di dunia ini untuk disusahkan oleh Allah, itu bukan Allah namanya, kan tadi semua. Makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu liya'buduni adalah liya'rifuni adalah kita bagaimana mengenal Allah, kan tadi. Makanya dalam hikam yang kelima kalau tidak salah, ijtihaduka fi maduminalaka wa takshiruka fi matuliba minka dalilun ala intimas al-basyirati minka tadi ya. Maka di situ pun kata Syai'atailah, kamu bersungguh-sungguh dalam perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah banyak dalam Al-Quran, urusan rezeki, urusan ini, urusan jodoh, bahkan Allah tentukan tadi semua. Cuma kita kadang-kadang tergesa-gesa, akhirnya tadi sama-sama dengan milih rezeki, milih jodoh pun juga bisa, rezeki jodohnya ada, tapi orangnya inilah yang kita akhirnya tadi kan, inilah kita akhirnya menjadi susah sendiri tadi. Sama milih bini dengan milih pekerjaan. Milih pekerjaan kalau nggak bukan jodoh kita capek. Milih bini pun begitu. Makanya itulah ada adab. Maka di Jawa maupun di Arab ada aturan sahabat. Maka hitungan tanggal, hari, waktu itu tidak boleh jatuh pada pati. Itulah yang kenapa. Karena setiap orang itu punya takdir. Makanya orang Jawa itu ada wage, ada pahing, ada kliwon. Itu dihitung. Walaupun sama-sama tanggal tertentunya sama. Kan tadi semua. Ada karena kaitan dengan prinsip sifat angin, sifat air, sifat api, sifat tanah. Ada kecocokan, yang satu mendukung yang satu atau yang satu membunuh yang satu. Tadi ada sifat api dengan api, ada sifat api dengan angin, ada sifat angin dengan tanah, air dan lain sebagainya. Inilah manusia dalam dunia ini nggak mengikuti undang-undang ini sekarang. Akhirnya manusia itu terjebak di dalam kesusahannya sendiri. Manusia itu terjebak dengan pikirannya dia sendiri. Maka musuh kita yang sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri, kan tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya, makanya kenapa pengarsa Abah pada saat kita ini jangan berpikir pada saat berzikir, kan tadi semua tadi. Wong setiap hari adalah setiap saat kita berpikir. Ya waktu dikir ya janganlah kan gitu. Minimal waktu dikir atau ulah mikir, kan tadi. Padahal kalau orang yang sudah paham nanti adalah dia nggak usah mikir sebetulnya, kan tadi semua ya. Nah ini sahabat ya, hal-hal yang harus kita pahami bahwa kehidupan kita ini adalah sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 35 adalah akan diuji dengan hal baik dan buruk, sifat jalal dan sifat jamal yang akan kita hadapi tadi. Nah inilah hal-hal yang membuat kita tidak bahagia di dunia dan membuat kita lelah di alam dunia ini, kan tadi semua ya. Ya tapi kalau memang sudah demikian nanti ada kalam-kalam hikmah. Makanya saya merasa hikam ini luar biasa, bisa diterapkan, mudah diterapkan, kan tadi. Jadi ternyata hikam ini bukan kita berat gitu kan tadi. Justru adalah pengalaman sehari-hari dalam kehidupan gitu kan tadi. Nah, cuma hikam akan melihat dari sisi hakikatnya, kan tadi semua. Bahwa ada ketentuan Allah, ketetapan Allah dari ajal tentang peran yang harus kita perankan. Tapi pada saat peran itu yang kita perankan adalah bukan peran kita, ya tentu kita tidak akan bisa mendapatkan piala citra, kan tadi. Tidak menjiwai gitu kan tadi semua ya. Nah, kemudian yang kedua tadi masalah hukum waktu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang belum waktunya untuk kita raih. Karena memaksakan sesuatu yang belum waktunya kita raih adalah akan mendapatkan kesulitan kepada, sehingga tujuan utama ibadah pada Allah terganggu gara-gara itu. Padahal kita harus ibadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah itu bukan hanya liya'buduni, tapi liya'rifuni adalah mengenal kepada Allah. Bahkan di penghujungnya gimana kita bisa roji'un pada Allah, kan itu intinya. Jadi sekarang ini kalau disimpulkan manusia tidak bisa roji'un karena justru adalah terjebak di dalam ombak yang diciptakannya sendiri. Makanya selalu dikatakan segala penyakit diri adalah akibat perbuatan diri. Nah itulah makanya sekarang kenapa diperintahkan ada tafakur lah, renungkan tadi semua. Kemudian melakukan muhasabah apa yang salah dalam hidup ini, kan tadi. Di mana saya salahnya? Nah bagaimana cara keluar dari solusi ini, gitu kan tadi.
Jadi bukan terus akan semakin salah, akan semakin salah, akan semakin salah, akhirnya semakin jauh kan tadi. Pada saat Ijrail datang memanggil, kita masih jauh dari rojiun tadi. Nah ini ya, karena padahal Allah itu sudah membuat kisah kepada kita semua. Kamu jadi guru, kamu jadi tukang, kamu jadi ini, tukang pun ganti beda-beda. Kamu jadi tukang tembok, kamu jadi tukang kayu, kamu jadi ini, kamu jadi pelukis, kamu jadi penyanyi, kamu jadi ini, kamu jadi kori, kamu ini jadi ustadz. Nah ini kan sekarang orang itu nggak memahami di situ kan tadi semua. Jadi begitu hidup di dunia ini ya udah, begitu nafsunya ngantarin ke A karena temannya jadi itu, dia ngikut ke situ. Nah itulah persoalan. Maka sahabat, inilah hukum-hukum Allah yang harus kita pahami biar kita ini ringan. Karena kalau mengikuti hukum Allah itu ya seperti hanya kita berenang mengikuti arus air. Tapi kalau kita melawan hukum Allah, berarti kita ini akan berhadapan berat, segalanya berat tadi. Ya, jadi inilah tadi, makanya kalau untuk sekarang karena sudah terjadi, kita nggak ngerti sebelumnya. Nah sekarang keinginan-keinginan yang belum terwujud jangan dipaksa oleh kita. Misalnya kita ingin mobil, tahan dulu sampai Allah izinkan mobil itu. Ya, karena mobil yang diberikan oleh Allah itu tidak merepotkan tadi. Karena celakanya mobil atau apapun barang yang kita paksa, yang belum waktunya, itu akan merepotkan. Jangankan mobil, motor pun merepotkan. Kan tadi semua akan memungkinkan kita celaka dari motor itu. Yang kedua, bahkan tidak mampu membiayai motor itu ataupun mobil. Sehingga mobil itu akan nah tadi kata Imam Ghazali kan dunia ini seperti ular kobra kan tadi. Maka kalau sebelum dijinakan oleh pawangnya, jangan kau ambil ular itu karena akan mematuk dirimu kan tadi. Demikian pula dengan dunia ini. Ada bagian-bagian pada setiap orang dan ada titik selamat, ada titik optimum yang Allah berikan. Cuma syaratnya tadi, tahan diri kita imsak. Jangan selalu apa yang kita lihat, yang kita miliki. Apa yang orang lain memiliki, jangan kita ingin miliki. Ingat, contoh ya saya bilang tadi bahwa Obama menjadi presiden itu Amerika pada usia 50 tahun. Tapi Donald Trump membutuhkan 70 tahun sama-sama presiden. Bayangkan tuh. Dengan beda umur 20 tahun dengan kedudukan yang sama, beda harus memiliki selisih umur 20 tahun. Artinya orang pun kalau ingin mobil, yang ini bisa saja 30 tahun punya mobil, kamu mungkin 50 tahun kan tadi. Nah, mobil yang sudah menjadi bagianmu itu akan menenteramkan. Tidak akan merepotkan. Nah, bahkan kalau saya lihat orang yang dia belum punya waktunya punya mobil dan dia memaksakan punya mobil, dia dibuat neraka dengan cicilan mobil itu. Itu satu. Kemudian dia dibuat neraka untuk merawat mobil itu. Yang ketiga, dia pun dibuat neraka oleh mobil itu karena mobil itu tidak mau diam. Dan lucunya mobil itu nggak mau ke tempat ngaji kalau mobil yang memang belum bagian dari Allah tadi. Karena dia itu adalah al-kaun kullu zulmatun, makhluk mati dia itu. Dia hidup kalau Allah hidupkan, hidup ke dalam tempat baik kalau Allah bersamanya. Tapi mobil itu karena benda mati, dia akan menggeret kepada kita, mengajak kita mati. Dalam arti, inilah makanya sahabat kita harus beradab. Makanya Allah kemarin dari hikmah yang keberapa, Syaitanillah mengingatkan, jangan kau minta karena ada hukum waktu kepada kita. Seperti halnya kehamilan, kan kita menyaksikan nih saudara kita, ada orang baru menikah 2 bulan langsung telat, ada orang udah menikah 2 tahun belum telat-telat dan lain sebagainya. Tadi semua ini ada aturan Allah tadi, dan Allah lah yang lebih tahu kepada kita. Walaupun 10 tahun nggak ada masalah tadi kalau memang Allah belum izinkan tadi. Nah kemudian akhirnya jangan terjebak dengan keadaan, dengan hukum-hukum manusia mengatakan bahwa kamu dikerjain orang lain. Inilah perkara-perkara, padahal sesungguhnya tidak ada makhluk yang bisa mencelakai makhluk kecuali Allah izinkan. Itu harus dipegang juga prinsipnya. Makanya kalau don kita begitu akan terjadi begitu. Makanya kenapa inilah yang harus kita bangun adalah prasangka baik kepada Allah, bukan pikiran buruk tadi. Segala sesuatu ini sekarang menjadi lawan manusia. Makan jeroan jadi asam urat. Padahal sebetulnya nggak ada itu aturannya. Kitalah yang nyangka dari awal. Hujan-hujanan bisa masuk angin. Nggak ada judulnya itu. Hujan itu makhluk, kita juga makhluk. Nggak ada judulnya. Tapi karena kita anggap begitu, jadi begitu sekarang. Kan tadi semua. Jadi segala penyakit yang ada sekarang ini adalah akibat sangkaan kita. Sesungguhnya.
Bahkan dulu ada yang berkata bahwa makan tai kotok saja bisa membuat TBC kalau kita yakin, kata di semua. Karena sesungguhnya yang paling penting itu zon yang harus kita bangun dalam hidup itu. Jadi lebih banyak kita sangkakan daripada kita berpikiran yang gak penting gitu kan tadi. Ya. Nah pikiranlah yang merusak kita, kata di semua. Nah kalau pikiran yang sudah bergerak, maka disitulah adalah hawa nafsu mengikuti, menumpang di dalamnya. Maka kita akan membandingkan kita dengan orang lain, kata di semua. Sehingga segalanya ingin dipercepat. Padahal kepada setiap manusia itu helaan nafas itu ada takdir. Yang mana satu orang yang satu dengan orang yang lain takdirnya beda. Jadi ada kita hari ini kita mendapatkan jamal Allah, teman kita mungkin jalal Allah. Jadi teman kita datang kepada kita itu dalam keadaan marah-marah dan lain sebagainya. Kita harus siap bahwa dia itu sedang memerankan peran jalal. Nah itulah makanya dalam hikmah yang sekarang ini muraqabah itu tertahan tadi. Karena kita menunda waktu untuk kita melakukan ibadah. Karena kita anggap saya belum siap nih. Nah inilah baik ya kita akan masuk dalam kalimat hikmahnya ini sendiri ya. Di dalam hikmah yang ke-23 saya Toilah berkata ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. La tataraqab ya. Furugal agyar fa inna dalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. La tataraqab, nah saya paling sulit tak dengan qaf itu tadi ya, apalagi ditasjidkan. La tataraqab tadi. Jadi jangan menanti-nanti furugal agyari, hilangnya ganjelan agyar adalah atau hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya karena pekerjaan kita ya, karena rumah tangga kita, untuk kita dikatakan untuk dikatakan fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi ya. Karena hal itu dapat membuatmu terhalang dari adanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Adalah merasa diawasi oleh Allah tadi. Muraqabah itu adalah nanti yang akan menghasilkan kepada kita adalah musyahadah kepada Allah. Nah, sementara musyahadah itu kita akan nanti mampu melihat jalal dan jamal Allah tadi. Kenapa sekarang ini pada saat ada orang marah pada kita, kita ikut marah? Karena kita nggak mampu melihat jalal Allah pada dia pada saat marah itu tadi semua. Nah, padahal kalau kita selalu sadar sesungguhnya dunia ini walaupun tidak persis sama adalah semua makhluk ini adalah al-kaunu kulluhu zulmatun, mati kita ini semua. Jadi kalau orang pun marah karena marahnya karena tadi. Kalau orang itu lagi baik, lagi senyum, berehan, dia lagi memerankan jamal. Maka kalau kita sedang memerankan jamal kita ini, kita hidup, bisa ibadah, bisa tenang, bisa damai, banyak senyum, banyak membantu orang. Jangan kita lihat kita, wah hebat gua gitu kan tadi. Itulah kita sedang memerankan jamal Allah pada saat itu. Dengan napas itu, ada takdir Allah pada napas itu. Kita dalam keadaan memerankan jamal. Tapi pada saat kita lagi asik memerankan peran jamalnya Allah, justru datang sahabat kita. Mau pinjam duit dengan marah-marah dan lain sebagainya. Nah inilah, kita diuji di situ tadi. Maka kita harus mampu melihat adalah tadi. Dalam hati kita, wahai kawan, sesungguhnya kamu adalah hanya aktor memerankan jalalnya Allah. Aku harus siap menerimanya. Nah ini ya, di dalam tadi makanya dikatakan surat Al-Anbiya tadi adalah wala nabluwanakum bisyarri wal khairi fitnatan kan tadi. Wa ilaina turja'un, kembalikan kepada Allah, kamu semua kembali kata tadi, bahwa sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan tadi semua, dari sifat jalal dan sifat jamalnya Allah tadi. Kali-kali Mas Nur Faiz enak, jalan itu lancar, semua sini sehat, itu sehat, semua jalan sekolah anak-anak sehat, tapi besoknya tiba-tiba diuji dengan sakit salah satunya. Nah itu jalal datang pada kita. Kita jangan menyalahkan ke kiri ke kanan, menyalahkan mboknya dan lain sebagainya. Itulah memang harus terjadi bahwa kita harus mampu melihat. Nah inilah maka hikmah yang di sini ada, jangan sampai katanya kita menunggu dalam proses ibadah itu
adalah karena perkara-perkara dunia, karena tadi perkara-perkara yang sifatnya tidak adanya ketenangan hati karena urusan dunia menghalangi kita untuk beribadah tadi, sehingga kemungkinan kita akan terhalang dari maqam muraqabah kan tadi semua tadi ya. Maka kata Syekh Randi, apabila Allah menempatkan seorang pada suatu waktu di antara waktu-waktu, sang hamba harus memenuhi haknya pada waktu itu dan tidak menanti-nanti waktu lain saat ia luang. Ya, sesungguhnya penantiannya terhadap waktu yang keduanya menghalanginya untuk melaksanakan hak waktu yang pertama. Ingat itu. Itulah makanya dikatakan, bahkan mungkin prinsip di dunia tadi, dalam bahasa Inggris apa dikatakan itu, don't hold the work, jangan tahan pekerjaanmu untuk esok, kerjakanlah sekarang. Nah ternyata kita ini kalah dengan orang barat kan tadi. Terkadang kita ini nanti sajalah saya dikir, nanti sajalah saya ibadah, ini saya masih sibuk banget nih urusan-urusan duniawi kan tadi semua. Ya, ini tidak boleh kata Syekh Athaillah, jangan berhenti di situ karena tadi kalau kita berhenti di situ maka kemungkinan kecenderungan kita ini akan terhalang dari maqam muraqabah. Nah, inilah tadi sehingga kita jahil pada saat kita melakukan kebaikan nampaknya kita. Pada saat teman kita buat buruk pada kita, yang nampaknya itu adalah hanya teman kitanya doang, kan tadi. Padahal ada yang di sebaliknya, tadi semua tadi. Unduru mada fis samawati wal ard. Lihatlah yang di sebaliknya, kata di sebaliknya. Di baliknya gerak wayang ada dalang. Al-muqtadirnya adalah dalang tadi. Maka mulai nanti kita akan mulai faham, oh, teman saya sedang mendapatkan memerankan Jalal. Teman saya sedang memerankan Jamal. Oh, saya hari ini sedang memerankan Jamal. Maka disitulah timbulkan rasa pada diri, rumasa pada diri, la haula wala quwata illa billah. Jangan sebaliknya, merasa mulia, merasa tinggi, merasa soleh, merasa sudah beramal dan lain sebagainya. Tapi pada lain waktu kita memerankan Jalal di situ, berarti di situ tiba-tiba kita berhadapan dengan ujian yang berat pada kita. Tiba-tiba yang tadi pekerjaannya lagi enak, tiba-tiba mandek, yang tiba-tiba anak tidak masalah menjadi masalah. Kita harus siap di situ. Kita katakan dalam diri, siaplah dirimu. Kau sedang memerankan peran Jalal sekarang tadi semua. Ya, sabarlah di situ kan tadi semua. Terimalah dan jangan gara-gara ada perkara itu kita berhenti melakukan ketaatan-ketaatan. Saya nggak mau ngaji dulu nih ada masalah. Inilah kesalahan tadi semua. Ya, maka kesalahan itu akan berlipat ganda nanti. Maka inilah Syekh Athaillah mengingatkan kepada kita. Syekh Jarud berkata, janganlah engkau menunggu luangnya dari berbagai kesibukan dan pikiran untuk melakukan amalmu tadi. Sungguh itu merupakan keterhentian yang membuatmu terputus dari hak ibadah dan hukum pada waktu. Jadi ada hukum waktu dalam diri kita. Jadi kita ini diijabah, doanya hari ini. Ijabah kita jangan besok, minggu depan atau misalnya bulan depan. Mungkin ijabah kepada kita dengan doa yang sama dengan teman kita. Bisa saja segera, bisa saja nanti, bisa tahun depan. Allah akan melihat mana waktu yang lebih penting kepada kita. Kalau misalnya kita minta, ya Allah berikanlah aku uang 50 juta. Aku ingin beli rumah. Jadi semua. Nah Allah tahan misalnya itu. Sampai misalnya tahun depan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau diberikan tahun ini, justru kendala-kendala lain yang muncul, malah akhirnya duit itu hilang, habis, malah tidak berbentuk kepada rumah itu sendiri. Maka disitulah kita harus taat kepada hukum waktu yang dibuat kepada Allah. Maka dalam hikmah-hikmah sebelumnya sudah dibahas, pada saat engkau berdoa dan doamu sudah sungguh-sungguh, janganlah membuat engkau berburuk sangka kepada Allah. Karena apa yang sudah Allah janjikan padamu, itu akan sampai kepadamu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah pada waktu dan bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Nah inilah berarti ada napas itu. Makanya kenapa hukum napas itu diukur oleh Allah. Jadi seolah-olah ibadah kita ini diukur dengan napas tadi. Bukan berapa rakaat, bukan berapa huruf, tapi dari napas tadi. Berapa lama kita ini ibadah dengan nafas itu. Berapa lama kita bersama Allah, berapa lama kita lupa pada Allah. Itu aja intinya ya. Jadi ini sahabat ya, maka dalam Syekh Jarud pun mengingatkan hal yang sama kepada kita. Nah kemudian menurut Ibnu Ajibah, janganlah engkau menunggu luangnya kesibukan tanganmu dari apa yang menyibukkanmu dari hadiratnya. Memalingkan hatimu dari hadiratnya. Engkau akan kehilangan sikap muraqabah pada keadaan di mana sang hak menundukkanmu
apabila kau lakukan itu berarti pada dirimu terdapat adab yang buruk. Penyia-nyiaan waktu dan kekosongan waktu itu dari interaksi sang hak dan melewati waktu yang tidak mungkin dikodoh. Artinya tadi, makanya wal asri demi masa tadi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tadi semua. Kecuali adalah orang-orang yang beriman, yang mengamalkan soleh. Nah, kenapa surat ini diingatkan? Sebetulnya akibat dari surat yang atasnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tadi disitulah ada ilmul yakin, ada ainul yakin untuk sampainya kepada hakul yakin. Manusia yang tidak sampai kepada hakul yakin akibatnya wal asri, dia akan membuang-buang waktu tadi. Karena di hikmah yang ke sini adalah la tataraqqab furugal agyari, ya tadi. Kecenderungan menanti-nanti hilangnya persoalan dari dirimu, dari hatimu, membuat engkau tertahan dari ibadah tadi. Adalah dikatakan apa? Inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi. Jadi jangan menghindar dari hukum waktu yang berlaku pada kita. Artinya apapun tetap kewajiban kita kepada Allah. Karena yang utama itu kewajiban pada Allah. Adapun yang tadi apapun sebagai dampak daripada kehidupan itu adalah merupakan hanya merupakan penyerta. Nah, ini kita manusia kebalik, yang penyerta diutamakan, dikejar-kejar, bahkan ibadah itu dijadikan sambilan. Inilah persoalan kita semua sahabat tadi semua ya. Sehingga bahkan ibadah pun digeret. Mudah-mudahan kalau saya rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rezeki saya jadi makin banyak tadi semua. Tidak salah, tapi kurang baik kata tadi semua tadi ya. Karena pada dasarnya kewajiban ibadah itu wajib buat kita. Dan makanya butuh buat kita. Beda antara kewajiban dan kebutuhan tadi. Karena kalau dikatakan kewajiban tadi, Allah itu membutuhkan demikian. Tapi kalau kebutuhan, Allah nggak mewajibkan, terserah kata Allah. Kamu mau sholat silakan, mau ibadah silakan, mau surga silakan, mau neraka silakan. Kan aku sudah membuat hukumnya dan kaulah yang memilihnya sekarang tadi semua. Tadi makanya kenapa kita tidak boleh berhenti dalam hal-hal di mana hati belum siap dan hati belum hudur dalam dzikir, dalam sholat belum khusyuk, dalam sholat jangan berhenti sholat walaupun belum khusyuk. Jangan berhenti berzikir walaupun belum hudurnya hati. Karena tadi akan menghalangi maqam muqarabah pada kita. Nah ini maka di hikmah yang sebelumnya kan dijelaskan oleh Syati'ilah ada orang yang ditempatkan dalam maqam tajrid, ada orang ditempatkan pada maqam asbab tadi. Yang asbab jalankan asbabnya. Nah dalam waktu melaksanakan asbab jangan ingin segera berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Dari waktu yang satu kepada waktu yang lain. Sampai datangnya Allah yang memindahkan. Atau Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Bahwa kita harus pindah dari pekerjaan itu. Apa? Nah, apa yang menjadikan tanda? Yang menjadikan tanda adalah tentu sesuatu yang menghalangi menjadi tujuan. Tujuan manusia diciptakan adalah tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kalau Allah itu sudah mengatakan pekerjaan itu tiba-tiba menjadikan hilang pengajian tadi. Manakib ditinggal tadi, dikiran ditinggal tadi. Salat menjadi tidak khusyuk, menjadi tidak tenang. Salat digesa-gesa, makan sebaliknya. Wah, salat sudah telat-telat dan lain sebagainya. Itu teh tanda dari Allah. Tanda dari Allah bahwa kamu harus keluar dari keadaan itu. Tadi mungkin dalam kasus lain ada orang yang langsung dipecat. Nah itu yang dipecat itu sebetulnya makanya jangan takut waktu kalau kita dipecat. Bisa jadi dipecat itu adalah memang waktunya Allah ingin memindahkan kamu ke dalam satu perkara pada perkara yang berikutnya kan tadi semua. Itulah makanya dari awal kita tidak boleh bersandar pada amal, tidak boleh bersandar kepada makhluk, tidak boleh mengadu kepada makhluk kan tadi. Karena selain tidak beradab kepada Allah, yang kedua adalah Allah lebih mengetahui segala kebutuhan kita, segala urusan kita. Nah itulah sahabat, dalam kalam hikmah yang ini adalah ada sangat jelas kepada kita ya, sangat jelas.
maka rehatkan diri kita. Makanya panas, arih nafsaka minat tadbir. Sampai ada satu kitab Syatailah khusus menulis tentang hikmah arih nafsaka minat tadbir, itu satu kitab. Ini saya alhamdulillah udah beli, tapi saya belum sempat aji, baru saya baca-baca aja. Itu bagus gitu kan tadinya. Di situ diatur dalam hukum akal, hukum rizki, dan hukum bagaimana ciri-cirinya mau berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain tadi. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam apapun kegiatan kita, itulah yang kita ini tidak boleh gegabah memindahkan satu perkara. Maka kenapa baginda Rasulullah SAW untuk perkara membalikan bantal saja beliau istikharah tadi. Untuk melakukan satu kegiatan kecil pun beliau istikharah. Itulah kenapa guru agung kita mewajibkan kita seolah-olah melakukan sholat isyraq, istiadah dan istikharah setiap pagi tadi. Karena kehidupan kita, setiap helaan nafas kita adalah merupakan pilihan antara berhadapan dengan jalal dan jamal. Nah, sifat jamal dan jalal itu sahabat sebetulnya berkaitan dengan kemarin kita kan sudah bahas. Pada saat dalam hukum nafas kemarin dalam hikmah yang ke-22. Abah contohkan antara makhluk yang bernama lebah dan makhluk yang bernama lalat. Ternyata karena sifat tadi berpikirnya seseorang itu, pikirannya itu ada hanya kepada perkara yang kotor, selalu diisi dengan suudon, buruk sangka pada Allah, pada makhluk, buruk sangka pada tadi, iri, dengki. Terakhir tadi, sifat-sifat lalat itu apa tadi? Iri, dengki, selalu kepada yang kotor, mencari yang kotor, bersahabat dengan yang kotor. Maka pada saat dia terbang, matanya itu tidak akan mampu melihat kebaikan, kata tadi semua. Maka begitu dia terbang pasti yang mencari yang dia cari itu kotoran, kata tadi semua. Itulah tadi manusia pun pada saat kita berjalan demikian, maka itu hanya contoh lebah dan lalat. Kita bisa menjadi lalat, kita bisa menjadi lebah. Kita bisa berada peran jalal, bisa peran jamal. Kenapa ada peran jalal? Karena kita tadi yang kita pikirkan itu buruk sangka, marah, iri, dengki, itulah sifat jalal. Kibir, sombong, adigung, merasa pinter, merasa bisa. Akhirnya kita memerankannya peran jalal Allah tadi. Inilah yang harus kita pikirkan buat kita, jangan sampai kalau sudah demikian berarti kita adalah bagaimana kita bisa selamat dari hukum itu kan tadi semua ya. Jadi kita ini suka lupa sahabat, dikiranya ini kita ini kesalahannya sadar nggak sadar adalah menjadi Allah, sadar nggak sadar kita ini adalah menjadi Allah yang memiliki berkuasa kan tadi, merasa hidup, merasa hidup sendiri, ada ibadah pun sendiri kan tadi semua. Inilah makanya kenapa di situ dalam surat Al-Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Adalah semua manusia adalah akan merugi kecuali orang-orang yang mengamalkan soleh. Kembali bahasa, orang yang mengamalkan soleh pun masih akan rugi kecuali orang yang mengamalkan soleh dengan ilmu. Orang yang mengamalkan amal soleh dengan ilmu pun masih ada ruginya kecuali adalah orang-orang yang mengamalkan yang ilmu dengan hakul yakin, bukan dengan ilmunya kan dari semua. Nah, kemudian juga sama adalah kecuali ikhlas. Orang yang mengamalkan ilmu kecuali ikhlas. Nah, orang ikhlas pun masih ada rugi karena orang ikhlas itu masih ada dirinya. Tadi dia ikhlas yang melakukan hanya karena Allah, tapi dianya masih ada. Ini ikhlas namanya. Tapi pada saat dia sudah melihat semua af'al baik kita itu perbuatan Allah, tenang kita, nggak usah nuntut Allah, nggak usah minta apa-apa pada Allah. Nah itulah sebetulnya manusia sudah benar. Kenapa? Kenapa kita harus menuntut? Allah sudah bikin undang-undangnya. Tadi, inilah kenapa kita ini. Makanya kenapa bisa ujuroha atau watakwaha bisa menjadi masuk dalam rancah jalal atau jamal. Nah inilah tadi semua tadi. Karena kitalah sesungguhnya yang bukan Allah. Kalau begitu misalnya Allah masukkan kita ke jalal. Oh enggak. Sesungguhnya kita juga kan tadi. Karena sifat lalat tadi. Karena lalat itu selalu di pikirannya. Maka dikatakan oleh orang bijak. Apa yang dipikirkan seorang itu akan dibawanya kepada apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya itu akan apa yang dihasilkannya. Lalat pada saat di pikirannya itu kotor. Maka dia akan mampu melihat kotoran. Nah dari kotoran itu. Karena dia akan mendapatkan hasil penyakit tadi. Nah segala kesulitan dalam hidup ini seumpama itu penyakit. Madu karena husnudon, selalu berbaik sangka, terus kebaikan sifat Allah tadi. Karena Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, dia berbuat baik sehingga dia memerankan jamal Allah tadi di situ.
seumpama lebah tadi semua. Begitu dia keluar rumah itu, seolah-olah rezeki itu sudah siap buat dia. Maka kemanapun dia pergi, yang dia lihat hanya bunga, 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 bunga. Dan di dalam bunga itu ada nektar. Disitulah adalah sumber madu. Maka apapun yang dipikirkan oleh lebah itu akan menghasilkan apa yang dilihatnya, keindahan bunga. Maka orang yang menjadi seumpama lebah itu, kemanapun dia pergi hanya melihat keindahan Allah, jamalnya Allah. Nah, setelah dia mendapatkan jamalnya Allah, akan memperoleh hasil. Adalah dia kaya dengan madu, kaya dengan kebaikan-kebaikan dari hukum-hukum Allah yang sesungguhnya diberikan kepada mereka yang berbuat baik. Nah ini sahabat, jadi jangan salah di dalam jadi jalal, jadi jamal itu kitalah yang menentukan, kitalah yang memilih. Maka ayo terus berbuat baik, maka semuanya teruslah berpikiran positif tadi. Maka selalu dikatakan pikiran buruk itu walaupun sebiji kacang sekalipun di hati kita, tertutuplah kebaikan di dunia ini. Itulah ya sahabat. Jadi ini ya dalam hukum yang berkaitan dengan janganlah menunggu-nunggu atau menanti-nanti perkara yang sebetulnya adalah tidak boleh kita tunda. Kalau seandainya sedang laku pagi, jangan menunggu sore. Kalau lagi sore, jangan nunggu malam. Kalau lagi malam, jangan nunggu pagi lagi. Karena kalau senantiasa demikian kita tunda menunggu tenangnya hati, justru sebaliknya akan terjauh kita dari makom muraqabah. Kalau jauh dari makom muraqabah, kita akan jauh dari makom musyahadah dari semua. Kalau jauh dari makom musyahadah, maka itulah jahil kita udah. Mana kerjaan baik, mana kerjaan buruk udah nggak ngerti kita. Mana kerjaan dari Allah, mana bukan kerjaan dari Allah, kita udah nggak ngerti. Mana racun dan mana madu, kita nggak ngerti. Nah itu, ini tadi sekarang. Sehingga nggak jelas hidup dalam dunia ini. Tadi mau gimana udah nggak ngerti. Padahal kalau orang-orang yang sudah dibukakan seperti halnya tadi lebah, dia asal terbang aja ketemu dengan bunga, pasti itu tadi. Karena semua hanya kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana Buya Hamka pada saat ke Mekah, dia berkata, saya selama sebulan di Mekah hanya pengajian dan pengajian. Ya itulah tadi. Kalau orang itu menjadi lebah, kemanapun hanya bunga. Kalau orang itu sudah berpikiran baik, walaupun kedengaran maksiat sekalipun, tetap yang dia akan lihat, yang dia temukan adalah hanya tempat-tempat baik. Dan semua. Nah, beda dengan lalat. Walaupun bagaimanapun dia, begitu dia terbang itu hanya mencari kotoran. Makanya saya gambarkan contoh kemarin. Walaupun ada terhampar 1 hektar kebun bunga, lalat itu tidak terbang di atas bunganya, tapi kepada kotoran binatang yang dipakai mupuk di bawahnya. Tadi semua. Tapi sebaliknya, yang namanya lebah itu, walaupun terhampar adalah kai kotoran, tapi di atas kotoran itu ada sekuntum bunga yang tumbuh di situ, dia tetap hinggap di situ. Nah inilah tadi. Jadi orang itu akan digiring kepada apa yang dia pikirkan, kata semua. Maka itulah ya pelajaran kepada kita. Jadi jangan capek kita ini. Kita ini udah capek mikir tapi nggak ada hasil apa-apa ya. Jadi sahabat itu. Jadi itu ya ciri-cirinya bahwa kita ini, pekerjaan kita ini masih diantar oleh Allah. Satu, bahwa kita masih melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tadi. Kalau kita dagang, kita pun adalah diberikan ketenangan. Dagang kita tidak mengurangi timbangan. Kemudian dagang kita asyik saja. Kemudian hasilnya mencukupi, kata di semua tadi ya. Timbulkan keberkahan waktunya ngaji, berangkat ngaji, kata di semua. Ya jangan nikmati itu semua. Itu jangan berpindah. Berarti sekecil apapun itu dari Allah. Dan sekecil apapun dari Allah ada surga di dalamnya. Bukan hanya di sana, di sini pun udah surga. Ketenangan, kedamaian, berkah rezekinya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, bukan jumlah, carilah berkah. 1 miliar kalau nggak berkah, habis 2 hari dengan game online. Tapi 10.000 adalah yang berkah, insya Allah tadi akan terus bertumbuh dia. Seperti pohon biji, seperti biji yang tumbuh menjadi pohon, menjadi dahan dan daun, berbunga menjadi buah yang lebat. Nah, itu berkah, kata dia semua. Ya. Dan hanya yang dari Allah yang berkah, kata dia semua. Maka itulah tadi. Kalau tujuan bekerja adalah ibadah, tadi makanya, nah apalagi kalau seandainya barang-barang yang haram dimakan oleh kita jadi nutfah, kita tadi bapak tadi kandung oleh bapak 40 hari, si sperma itu dipindahkan adalah ke manikamnya ibu di dengan ovariumnya istri. Ah itulah berarti calon Dracula. Jadi makanya jangan aneh kita di akhir zaman ini adalah banyak Dracula yang berwujud manusia tadi. Karena pertamanya adalah
hukum rizki yang nggak ngerti, yang keduanya dia tidak peduli dengan haram dan halal. Akhirnya tadi adalah manusia-manusia yang bertubuhkan umat Rasulullah SAW, tetapi adalah di dalamnya adalah merupakan iblis, kata di semua. Nah, itulah makanya kenapa dalam kitab Hakikat dijelaskan, selama tubuh kita ini mim ha mim dal berwujud Muhammad, kita tidak akan disiksa. Tapi tidak, nanti pada saat di alam akhirat itu dirubah wujud kita supaya bisa disiksa, kan tadi. Nah ini makanya kalau Bapak jelas mas sekarang juga bisa menyaksikan, udah kan tadi ya. Tadi anu uang eong, anu apa namanya beberelean, tadi semua anu cucu langungan, nah itu ya tadi kita nggak ngerti aja masalahnya kan tadi semua ya. Ini sahabat ya yang apa namanya yang harus kita pahami supaya kita ini jangan buang-buang waktu lah ya. Kemudian apa namanya dikisahkan ya, contoh orang muraqabah tadi. Jadi kalau orang itu sudah muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah. Sama seperti apa namanya kan tidak Islam, iman, ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah kan tadi. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, minimal ini kalau tidak mampu melihat Allah, minimal merasa diawasi oleh Allah, itulah muraqabah, merasa dilihat oleh Allah kan tadi. Maka dikisahkan dalam kisah itu tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar datang, ada tiga kisah tentang muraqabah. Kisah yang pertama tentang Ibnu Umar datang pada seorang yang sedang gembala kambing. Dia berkata, "Fulan, itu kambing saya beli ya 1. Tapi kata si Fulan itu, wah nggak bisa, ini punya orang ini." Wah, dia kan nggak tahu. Katakanlah aja dimakan apa serigala. Dia bilang, apa kata si tukang itu? Aina Allah, di mana Allah? Apakah Allah nggak lihat? Dia bilang melihat. Kalau gitu aku nggak berani. Ah itu, ya, aku nggak berani kan tadi. Nah inilah orang yang sudah muraqabah. Walaupun dia dia merasa diawasi oleh Allah. Nah di kasus yang kedua, di dalam sebuah kabilah berangkatlah ada satu orang perempuan janda yang cantik. Tiba-tiba ada seorang datanglah lelaki hidung belang kepadanya. Dia berkata, wahai kalau kata kita meneng, gimana yuk kalau kita jinah yuk gitu kan. Kata si neng itu jangan, masih sore, ini kan masih maghrib, nanti aja malam. Si laki-laki itu senang, wah nanti berarti kalau malam ada kesempatan nih. Begitu orang sudah pada tidur semua, dibangunkan si perempuan itu. Neng, ayo kan ini udah malam. Kata dia, tenang katanya. Kata si perempuan itu, apa semua udah tidur? Sudah tidur, lihat semuanya udah tidur. Dia tanya, Aina Allah, apakah Allah juga tidur? Oh tidak, kalau begitu aku gak berani. Nah inilah muraqabah. Orang merasa ditatap oleh Allah. Tadi, kalau orang sudah muraqabah seperti ini, itu tandanya adalah orang itu sudah musyahadah. Kalau sudah musyahadah, maka tadi akan berhadapan dengan jalal dan jamalnya Allah. Dari orang dia akan selamat, dia akan lulus. Tadi, ya, tadi muraqabah tadi di sana. Nah, kisah yang kedua adalah yang ketiga adalah dulu di Jawa ada pondok pesantren ya. Pesantrennya itu santrinya itu gondrong-gondrong lah tadi ya. Pada gondrong-gondrong semua udah tauhidnya udah hebat-hebat. Datang anak yang ingusan usia-usia sekitar 12 tahun lah, 11 tahun dia bilang kepada seorang guru yang besar di situ. Dia bilang, "Guru, saya ingin mondok di sini." Kata gurunya, "Jangan. Di sini minimal kalau udah mondok di sini udah 12 pan, udah minimal nahu, sorob, mani, manteknya kamu udah harus sudah mateng. Karena ini adalah banyak belajar tentang ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu mantek, kamu harus mateng," katanya tadi semua. Tapi guru saya mimpi, katanya saya ingin belajar di sini gitu kan tadi. Akhirnya kata maksa, gurunya juga bijaksana, ya sudah katanya kamu mah gini aja lah. Kemana aja mama kamu tenteng ya, sendal mama bersihin kamu tiap hari, dan tuh urus baju-baju mama dan baju-baju kakak-kakak kamu. Jadi setiap hari tugas kamu nyuci saja. Siap mama katanya gitu kan tadi. Maka bertahun-tahun udah kisahkan 3 tahun anak itu tiap hari hanya karena antara tempat ngaji dan tempat nyuci baju itu udah sebelahan tadi semua. Jadi dia sambil nyuci dan ngintip kakak-kakaknya lagi sorogan, lagi balagan semua tadi ya tadi. Maka tiba pada satu waktu gurunya bermanggil semua muridnya. Dia dengerin gurunya. "Wahai murid-muridku, hari ini aku ingin menguji adalah sifat muraqabah kamu," kata tadi kepada Allah. "Maka hari ini aku perintahkan kamu pergi ke hutan, tangkaplah burung, bawalah kepadaku hasilnya. Tapi syaratnya tadi kamu sembelih burung itu, tapi tidak boleh ada yang melihat kamu." Tadi. Akhirnya
15 santri yang udah dewasa tadi itu, yang udah jago dalam ilmu itu berangkat ke hutan semuanya. Tiba-tiba si anak ini mungkin sekarang udah usia 13 tahun, 14 tahun lah tadi, 15 tahun mungkin tadi, karena 3 tahun dikisahkan. Guru, kakak-kakak saya ujian, saya ikut ujian, kata mamanya sambil ketawa. Ngapain kamu, kan nggak pernah belajar di sini, kan cuma nyuci aja kerjaan kamu tadi semua. Enggak guru, katanya kalau guru izinkan saya ingin ikut juga, biar minimal saya ingin merasakan bagaimana ujian, katanya gitu. Gurunya sambil senyum dalam hati, ya kalau udah susul kakak kamu ke hutan tadi semua. Maka dikisahkan tadi, datanglah satu persatu murid itu. Murid yang pertama datang, dia bawa burung yang sudah dibelah tuh. Dia bilang, guru ini saya udah sembelih burung ini. Ditanya oleh gurunya, gimana kamu nyembelihnya? Ada yang lihat? Nggak ada guru, saya masuk ke dalam gua dan guanya gelap. Oh iya, udah terima kasih. Ayo kamu ke belakang. Berapa lama datang lagi satu murid, tadi bawa lagi burungnya sudah dibelah, udah mati, katanya. Ah, iya, guru ini katanya saya udah bawa burungnya nih, katanya. Terus katanya kamu sembelihnya gimana? Apakah ada yang menyaksikan? Oh tidak ada guru, saya masuk ke dalam rungkun katanya. Ah itu tadi. Oh iya sudah, kamu belakang tadi. Terus begitu giliran tadi. Adalah bilang tadi saya menimbun diri pakai inilah saya itulah tadi ya, tadi kata gurunya. Akhirnya bereslah tuh 15 murid dewasa itu lewat. Gurunya ngelus dada di sini tadi. Mungkin dalam hatinya ada yang kurang pas dengan anak-anak ini semua. Tiba-tiba anak yang paling ingusan ini jadi khawatir gurunya. Ini udah yang terakhir dari tadi santri yang 15 itu sudah pulang. 2 jam udah mau maghrib belum pulang juga ini. Tapi pada saat gurunya sudah cengkat dari kursi mau pergi, tahu-tahu Assalamualaikum guru, udah mau maghrib. Waalaikumsalam. Ya gimana kamu? Ya guru, loh kok kamu masih hidup burungnya? Iya guru, kenapa saya lama? Saya nangkap burung, kan guru bilang tangkap burungnya, potong burungnya, tapi tidak boleh ada yang melihat. Emang di situ ada yang melihat? Ya saya lari ke gua, katanya gitu. Apa di situ ada orang? Nggak ada. Tapi kenapa kamu nggak sembunyi? Karena Allah melihat saya guru tadi. Saya lari kemanapun 2 jam saya nyari tempat, saya selalu merasa Allah melihat saya. Akhirnya dipeluklah murid itu oleh gurunya. Wahai muridku, ternyata dari sekian banyak murid-muridku adalah engkaulah yang lulus dalam ilmu tauhid ini. Kan tadi semua. Itu makom muraqabah tadi semua. Ternyata di situ juga yang menjelaskan tentang makom hidmat kan tadi semua. Terkadang makom hidmat itu lebih besar dampaknya daripada belajar kan tadi semua. Ya murid-murid yang 15 tadi merasa pintar, merasa bisa dan semua ya. Nggak aneh lah, di sini juga banyak orang-orang kayak begitu kan tadi. Baru bisa ngaji aja kayaknya udah paling jago aja, udah paling bisa gitu kan tadi semua ya. Tadi sehingga nggak mau gabung sama orang gitu kan. Wah saya kan udah jago gitu kan tadi bahasanya. Itu tadi ya. Itu yang kayak begitu tuh secara tauhid sebetulnya dia itu nggak ada apa-apanya, itu kosong itu kan tadi semua. Dia tidak mengerti kan tadi semua ya. Dia tidak akan dibukakan faham oleh Allah kan tadi semua. Bahkan untuk ayat sederhana apapun dia tidak akan memahaminya. Inilah masalah faham itu beda dengan tahu ya. Orang boleh tahu, ilmu itu ada dohirnya, ada batinnya. Dohirnya ilmu orang bisa belajar tadi. Dengan pondok lama dia bisa jago baca, tapi paham ditutup oleh Allah. Sementara kalau tidak ada paham, tidak akan ada ilmu yang menjadi amal. Karena amal itu tumbuh adalah dari paham tadi. Contoh kalau orang ngerti paham bahwa ini enak tadi semua, oh dia tanpa disuruh akan makan tadi semua. Tapi kalau dia hanya tahu, tapi dia nggak ngerti bahwa ini makanan enak, dia malah nggak mau memakannya. Nah inilah tadi antara ilmu tahu tadi, antara tahu aku dan aku tahu, beda tadi. Kalau orang yang yang aku tahu adalah dia yang tahu tadi, tapi tidak mengenal Allah tadi. Tapi yang orang yang ilmu tahu aku, tahu pada Allah, dia yang bodoh, maka Allah akan bukakan pemahamannya. Jadi beda antara ilmu aku tahu dan tahu aku tadi. Ya, inilah ya dalam ilmu makrifat ini Ustaz Ade ya, sahabat teman-teman yang lagi ngumpul nih di sana ya, inilah tadi semua. Jadi belajar ilmu itu bukan untuk memahami untuk merasa jago di dalam pemahaman, bukan tadi. Inilah tadi kenapa ilmu ini menjadi komoditi sekarang, karena tadi
Karena dia merasa dia yang pinter. Karena saya pinter, kalau seandainya saya ceramah wajib kamu bayar saya. Karena saya pinter, kata dia semua. Inilah persoalan dalam kehidupan beragama. Maaf, ini hanya contoh saja sahabat ya tadi semua. Kemudian yang kedua, selain dia itu menjadikan istilah ekonomi tenaun gitu kan. Malah sebaliknya dia juga tidak bisa mengamalkan. Itulah yang diingatkan oleh Nabi. Manis dada ilman lam yazad binallah illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Tadi hidayah itu paham. Karena hidayah itu hadiah dari Allah. Paham, dibuka pahamnya oleh Allah. Tadi, ini enak. Mungkin bagi orang yang baru tahu cangkangnya, tak enak, buah apa itu? Nah, itu. Banyak orang berilmu sampai tahap lapis itu, jago dia luar biasa. Luar biasa dia. Jadi kulitnya dia ngerti semuanya, kata dia semua. Tapi dia nggak dibuka fahamnya. Untuk apa ini ya? Gitu. Gimana rasanya? Bagaimana manisnya? Dia udah terjebak dengan kulitnya. Tadi semua. Inilah sahabat tadi semua ya. Maka inilah ilmu itu adalah bukan ranah otak, tapi ranah kolbu. Ilmu itu. Tapi di kolbu juga ada kepala kolbu. Itulah yang disebut dengan akal. Akal itu beda dengan otak. Otak ini di sini, akal. Kalau akal itu adalah kepala kolbu ada di dada kita, kata di semua. Ya. Maka yang berkaitan dengan telinga batin, mata batin, kemudian akal batin adalah otak batin di sini di dada semuanya, kata di semua. Maka inilah kenapa dada kita inilah adalah merupakan kawah candra di muka. Dada kita inilah yang merupakan tempat pemahamannya. Jadi semua. Ini ya sahabat. Jadi mungkin sudah 1 jam sudah kita bahwa dalam hikmah yang ini adalah Athaillah ingin menegaskan kembali. Sebetulnya kalau Abah lihat ya dari hikmah ini enak gitu kan, diulang-ulang seolah-olah gitu kan tadi. Walaupun kalimatnya beda tapi pemaknaannya hampir sama sebetulnya. Kayak hikmah 23 ini ada berkaitan dengan hikmah yang kedua adalah iradatu tentang orang itu kasab tadi. Antara orang yang kasab dan orang yang tajrid, kata semua. Dan berkaitan juga dengan hikmah-hikmah yang kesininya bahwa tidak boleh kita berpikiran yang negatif atau karena pikiran yang negatif itu akan membawa engkau kepada apa yang kau lihat yang negatif dan kemudian akan menghasilkan buah negatif, kata semua ya. Inilah yang harus kita bangun adalah positif sehingga takdir napas kita ini akan membawa kita kepada kebaikan tadi semua ya. Nah, kemudian yang terakhir dari Abah, karena hidup kita ini adalah karena sebagaimana tadi firman Allah adalah wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, adalah karena semuanya adalah ujian kepada kita, maka kita harus siap setiap hari ini mana jalal mana jamal tadi semua. Jadi harus kita lihat Allahnya. Inilah pemanaan wa khairihi wa syarhi min Allah itu di sininya. Tapi bukan Allah yang menentukan jelek pada kita. Kalau itu mah Allah ya. Artinya nggak Rahman, nggak Rahim. Allah tidak akan mentakdirkan kita jelek. Tapi Allah sudah ciptakan tadi. Kalau kamu begini akan memainkan jalalku. Kalau kamu begini akan bermain dengan jamalku. Kata di semua. Kalau begini kamu akan tadi. Kayak wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kamu qad aflaha man zakkaha, kalau dikir kamu bersihkan hatimu, kamu akan merasakan pada wa taqwaha. Tapi kalau kamu kotori qalbumu, kamu akan fujuraha. Itu aja sebetulnya tadi. Allah mah bebas sudah, kata di semua. Nah, Allah yang menciptakan sistemnya, hukumnya, inilah tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah hukum sunnatullah pada kita. Maka inilah kita tidak boleh keluar dari hukum itu. Karena pada saat kita keluar dari hukum itu, walaupun nanti ibadah, kenapa di sini mana dan Abu Masa kata ibadah aja maksiat? Ya itu tadi. Karena ibadah kita bukan mardotilah tujuannya, kata di semua. Bahkan dunia bisa jadi ibadah, tapi ibadah bisa dunia, kata di semua. Pergi ke masjid bisa maksiat, tapi pergi ke pasar bisa taat. Kata sebaik-baiknya tempat, kata Nabi, adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi kalau sudah paham nanti, bukan masalah pasar dan masjid, tapi tergantung di dalam hatimu, kata dia semua. Kalau di pasar adalah bersama Allah, ibadahlah itu. Kalau di masjid bersama setan, maksiatlah itu, kata dia semua. Inilah tadi ya. Jadi kita harus paham. Nah, kayaknya untung-untungnya, ujung-ujungnya adalah dalaman kita sendiri, kata dia sahabat.
Ya mudah-mudahan ya dari hikmah yang ke-23 ini bisa dipahami kepada kita bagaimanapun keadaan kita sekarang. Nah, paling beginilah kalau kata Abah, karena banyak orang ini sudah banyak melangkah salah kata tadi. Salah bekerja, salah itu, salah mengambil ini, bahkan salah ngambil jodoh sekalipun kata tadi. Makanya kenapa banyak yang hampir semuanya dari zaman ini bermasalah dengan urusan bini kata tadi semua. Inilah tadi semua karena kita gegabah kan tadi semua. Nggak ada bedanya. Tadi, makanya istri itu diumpamakan pakaian oleh Allah dalam Al-Quran. Istrimu adalah pakaian bagimu. Istrimu adalah kebun bagimu. Kita pun bisa salah beli kebun. Kan tadi semua. Tadi ya. Nah ini. Nah bagaimana sekarang kita menghadapinya kan tadi. Karena akibat salah beli kebun. Akibatnya nanti anak-anaknya pun akhirnya apa? Tanaman yang di kebun yang salah itu menjadi salah. Hati-hati. Makanya inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan. Tadi sahabat ya tadi semua. Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah kembalikanlah aku pada trackku. Tapi jangan meminta kepada Allah, kepada kita adalah ya Allah, karena katakanlah oleh kita karena seolah-olah ini aku ini dari awalku, makanya akuilah kebodohan kita, akuilah ketidakberdayaan. Maka kata pengersa Abah, perbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mungkin pada saat waktunya tertentu nanti. Itulah tadi, karena walaupun nanti akhirnya urusan rumah bisa pindah tadi, urusan bini pun bisa pindah kan tadi semua. Inilah yang harus kita pahami. Kenapa? Makanya Nabi aja cerai kata jadi semua kan. Nabi Ismail pun menceraikan istrinya kata tadi semua. Inilah tadi semua. Karena kita inilah sekarang tadi. Apakah kita ini mau nyemplung neraka apa gimana gini ya? Maaf ya kalau saya saran nih, kalau saya lihat sekarang ini seolah-olah hampir saya lihat ya, teman saya di mana-mana, bahkan di Malaysia, di sini, di Sukabumi, di mana laki-laki yang sudah tidak berdaya dengan perempuan. Ayolah, berarti udah pintu neraka itu ada di situ. Udah semuanya. Kalau makmum sudah menjadi imam tadi semua. Kalau makmum harus dituruti dan imam tidak mampu membenarkan makmum tadi semua. Inilah yang menjadikan kecelakaan di alam dunia sekarang. Akhirnya terlahirlah anak-anak yang tidak terdidik tadi ya. Tumbuhan-tumbuhan yang tidak dikehendaki tadi semua. Akhirnya bahkan ada anak yang membunuh bapaknya sendiri, ada anak yang membunuh emaknya sendiri, bahkan ada anak yang meniduri emaknya sendiri. Naudzubillah subhanallah. Inilah akibat kesalahan manusia. Apakah kalau itu jodoh ditakdir Allah? Kalau seandainya melahirkan anak yang membunuh bapaknya? Bukan. Tidak mungkin pohon yang baik, kebun yang baik akan menghasilkan panen yang buruk. Masa kita nanam mangga hasilnya apa namanya ganja? Enggak. Inilah persoalan yang harus kita hadapi sekarang tadi. Inilah ya, jadi harus kita pahami oleh kita. Mudah-mudahan dari hikmah ini jadi makin paham ya oleh kita ya. Tenangkan diri kita, renungkan diri kita. Mintalah selalu pada Allah. Jangan minta isinya. Kata Yesus, ya Allah tambahlah rezeki, tambahlah ini. Ya Allah saya ingin punya rumah. Ya Allah, jangan. Itulah doa-doa yang tidak baik kepada kita ya. Jadi belajar yuk kita. Percayalah saudara. Masa nggak percaya sama Allah? Allah itu sudah saya ulang-ulang berkali-kali mengadakan kita di dunia ini, sudah dibekali kita ini. Karena tujuan kita utama balik pada Allah tadi. Seolah-olah seluruh waktu itu untuk kamu balik pada Allah. Maka aku mudahkan urusan rizkimu. Sampai bahwa min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Belatung pun aku rizki. Masa kamu sebagai manusia pilihanku, masa kamu ini khawatir. Tapi faktanya kan sekarang setiap hari Abah dari pagi aja dapat WA tadi dari Sukabumi, dari mana ada masalah rizki semua tadi semua. Tapi begitu ditanya, kamu sudah belum iya karena budunya? Belum, Mbak. Nah inilah persoalannya. Kamu iya karena budunya belum beres, bagaimana wa iya karena stain? Karena iya karena budu yang belum beres, kamu akan sulit mengucapkan, tidak akan ada wa iya karena stain. Akibatnya tidak ada ihdinas siratal mustaqim. Tadi. Ujung-ujungnya kalau tidak ada siratal mustaqim, nah berarti siratal ladina bukan tidak akan masuk ke dalam siratal ladina an'amta alaihim, akan masuk ke dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jelas. Maka yang memilih neraka ya dirimu sendiri. Yang memilih susah ya dirimu sendiri. Inilah persoalan-persoalan yang harus kita rubah. Disinilah maka tadi makanya Abah bilang kepada semua jamaah, jangan tujuan ngaji itu adalah dunia. Jangan tujuan ngaji itu adalah makhluk. Bahkan jangan juga tujuan ngaji itu adalah surga ya tadi dan neraka. Bukan tadi semua. Karena semuanya adalah baik dunia maupun akhirat adalah hanya makhluk kepada kita. Semua. Kalau ingin Anda benar dalam jadi sekarang kalau ngomongnya wah ya udahlah tahap awal gini dulu, aduh udah gak ada waktu. Ya, kemarin ada nanya sama Abah tentang kenapa Abah Anom katanya orang sekarang ini gegabah katanya stekingan ini mentalkin orang.
Sekarang ini gara-gara orang-orang ditalkin dengan gegabah, akhirnya orang-orang itu tidak bisa mengamalkan thariqat, akhirnya dia menjadi jauh tadi. Saya bilang, saya jawab ke dia, Pengarsa Abah Anom itu seorang aulia gitu kan tadi. Dan dulu itu pertanyaan banyak dipertanyakan. Kata Pengarsa Abah apa tadi? Kalau dulu Abah Sepuh membuat syarat seolah-olah usia 40 tahun. Orang itu sudah siap mentalnya. Bahkan ilmunya juga sudah ada. Tapi kata Pengarsa Abah apa? Wah sekarang waktuna geus teu mungkin. Tong loba aturan. Kapal nang sarek ditelem. Nah, itu. Bahkan Abah nyuruh pada saat anak kita akil balik talkin. Tadi semua. Ya tapi bagaimana kalau tidak mengamalkan? Antara tidak mengamalkan dengan kalimat itu tertanam, lebih penting kalimat itu tertanam. Karena kalau sudah ditanam mungkin hari ini nggak tumbuh, satu saat akan tumbuh. Daripada tidak pernah ditanam sama sekali. Atau sudah mengamalkan kayak kemarin laporan Sukabumi. Waduh, saya mau keluar dari thariqat karena saya tidak sanggup. Saya bilang nggak sanggup. Bagaimana? Karena saya merasa berat. Siapa bilang berat thariqat itu? Kan dari semua. Rasa-rasanya saya masih ke bawah dosa terus ini tadi. Iya, kalau kamu tidak ikut thariqat, dosa kamu 10 kali lebih besar dari itu. Mungkin 100 kali lebih besar dari itu. Gaplah kamu tidak berzikir, itu akan lebih hancurkan dirimu daripada kamu gaplah dalam berzikir. Pahami itu semua tadi. Atau mungkin barangkali patah kamu hari itu. Tapi ingat, kamu masih punya tunas. Selama pohon itu masih ada, ditanam akarnya masih ada. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Hari ini kamu belum tumbuh-tumbuh, sabar saja. Daripada nggak pernah ditanam sama sekali. Menunggu apa kalau nggak ditanam? Ya, ini sahabat ya, sekalian saya jawab teman saya dari Sukabumi kemarin. Bahwa sesungguhnya, inilah tadi, kenapa Pengarsa Abah Anom disebut mujadid adalah karena memang seolah-olah Pengarsa Abah Anom memudahkan urusan talqin. Kan tadi, antara manfaat dan madorotnya, lebih besar manfaatnya. Kan tadi semua. Dan saya wallah menyaksikan. Orang-orang anak muda yang ditalkin, kemudian dia terjerumus dan banyak penjagaan dan perlindungan di sana. Walaupun bagaimanapun nanti dia akan kembali, akan comeback. Kalaupun dia kembali terjerumus, akan comeback. Selama bibitnya masih ada di dalam dan selama pohonnya, kalau bahasa kayu tunggul na ayah kene, pasti satu saat akan keluar lagi tunas. Kalau sudah ditanam. Tapi kalau tidak pernah ditanam, wallahu a'lam. Semua. Namanya juga di awal juga tidak ada apa yang ditunggu kan tadi. Orang nunggu panen itu kalau nanam. Kalau orang nunggu panen nggak pernah nanam, umniyah, ngelamun namanya. Orang nggak pernah masang arisan, pengen menang arisan, mustahil. Maka buat teman-teman yang sadar adik dan teman-teman nggak usah gelisah dari semua ya. Tetap karena insya Allah walaupun sesusah apapun, ya, bagaimanapun dalam perjalanan thariqat kita sudah punya guru yang luar biasa. Yang kedua, insya Allah apa yang kita lakukan, sok bandingkan aja lah diri sendiri sebelum berthariqat, minimal akhirnya berjamaah lebih loba kan, minimal sekarang mah ada pengajian sholawat pun ikut 400 atakoh ingilu. Nah itu apa sebenarnya tadi bandingin dulu. Cuma tadi orang selalu membandingkan dengan orang lain, ya jangan dong kan tadi. Kamu dari mana dulunya, asalnya urut meong congkok kan tadi, sekarang udah jadi ucing, alhamdulillah can jadi jelema ge. Minimal geus ucingnya kan sebager. Meong congkok masih kena mau hayam batur, tapi kalau jadi ucing kan semua apaan tadi. Kan tadi. Ya. Jadi itu aja yang penting. Nggak usah tadi, yang penting perjalanan itu kita berjalan kan tadi. Makanya itu jangan targetkan hasil apa-apa, biarkan lebur. Tadi kita jalankan saja, nikmati, enjoy semua tadi ya. Itu saja mungkin Pak Haji bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bani Hasim, Ceng. Wih, Bang Muhammad, ya. Salam ya. Dari Sabah nih. Salam ya. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Oh iya, Kang Ustaz Ade, buat teman-teman semua, insya Allah nanti besok kita manakib adalah yang akan mengisi khidmat ilmiah adalah Kiai Rohimuddin. Syekh Rohimuddin ya, yang akan dibahas adalah tentang sifat 20 ya. Karena Abah minta untuk menjelaskan sifat 20. Dan nanti bulan Desember nanti kita akan kedatangan tamu-tamu dari Sabah ya. Pak Muhammad Salabi dengan keluarganya dan teman-temannya, dan insya Allah nanti akan nginap di Jakarta, akan di Bekasi ya tadi semua. Itu saja ya, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan sehat. Bang Muhammad ya bin Soton. Soton tadi Indonesia mana tadi. Nanti kapan-kapan ke Indo ya, saya tunggu ya. Semua sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.